Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita mengajak untuk bisa menyembah bersama. Amin. Kita memuji Tuhan, menyembah bersama, dan kita merenungkan firman Tuhan. Amin. Oke, isi saya akan pimpin kita dalam penyembahan. Mari saudara, kita ambil waktu untuk menyembah Dia, meninggikan Dia. Sebab Dia Allah yang baik, sebab Dia Allah yang hebat, yang senantiasa mengasihi kita. Kau begitu setia Tuhan. Kau tidak akan pernah tinggalkan kami. Karena kesetiaan-Mu ya Tuhan, menganugerahkan kami kehidupan sampai saat Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. sebab Engkau Allah yang setia, yang senantiasa menyertai hidup kami sepanjang hidup kami. Kami mau terus katakan, sekalipun kami dalam lembah gelap, tetapi kami tidak takut, sebab Tuhan beserta dengan kami. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti
Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan, tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti Engkau, Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus. Tiada yang seperti Kau Tuhan. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, yang selalu menyertai tiada kami. seperti-Mu, Kami sembah, kami bersyukur buat kasih-Mu, buat kesetiaan-Mu Tuhan, buat perbuatan kami ajaib. bersyukur Kami bersyukur, tak berterima pernah tinggalkan kasih. kami, tak pernah Yesus, biarkan. Engkaulah Kau satu selalu ada menolong. kami bersyukur. Kau selalu Kami ada berterima kasih, ya Tuhan, buat kesetiaan-Mu ya Tuhan. Kau senantiasa setia dalam hidup kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kau terus memegang tangan kami, sehingga kami mendapat kebaikan kemurahan daripada Haleluya, kami mau terus menyembah-Mu Bapa. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak diagukan. Yesus Tuhan, Kami di hadirat-Mu kami sembah, kami bersyukur. Kau Allah yang Terima kasih buat anugerah-Mu yang Kau curahkan, yang Kau curahkan bagi kami. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur, sungguh Engkau setia, tak pernah tinggalkan kami. Haleluya, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus. Haleluya, Kami rasakan itu Bapa. Yesus. Kami rasakan. Haleluya, Bicaralah Tuhan. Kami merasakan. Kami merasakan. terima kasih Yesus Tuhan. Engkau baik. Yesus Tuhan. Yesus. Haleluya, Kau Bapa yang baik. Kami merasakan ungkapan-Mu Tuhan. Kami rasakan jamahan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, ya Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau mengerti segala apa yang kami rasakan. Engkau mengerti segala pergumulan kami Tuhan. Engkau tidak pernah tinggal diam. Engkau menolong kami. Engkau setia di dalam segala hal. Sehingga kami terpesona kagum akan kasih-Mu Bapa. Kami kagum akan kasih-Mu. Kami bangga punya Tuhan. Kami bangga punya Tuhan. Tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya Tuhan. Hanya Tuhan yang kami andalkan. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, Yesus. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan Rasakan Roh-Mu Yesus. bekerja. Roh-Mu bekerja. Terima Tuhan. kasih buat nafas kehidupan. Bekerja. Terima kasih buat jantung kami yang sehat. Terima kasih buat keluarga. Terima kasih buat segala-galanya. Biarlah hati kami melimpah dengan syukur kepada-Mu Tuhan. Engkau baik.
Kau yang layak, Kau yang layak, tiada yang seperti Kau Tuhan, Kau keselamatan kami. Haleluya. Saat ini Kau nyatakan setiap kami dimanapun kami berada, biarkan hati kami tenang, biarkan hati kami tenang, biarkan hati kami tenang sepanjang waktu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Terima Yesus. kasih Yesus. Tuhan senantiasa memulihkan hidup kita yang bergumul berat. Tuhan jamah. Tuhan akan berkati yang dalam sakit penyakit. Ada kuasa kesembuhan yang mengalir dalam diri kita. Jamahannya terjadi, mujizatnya terjadi, keajaibannya terjadi bagi setiap kita yang terus berseru kepada Tuhan. Panggil namanya. Haleluya, Yesus. Bersamamu Bapa, ku lewati semua Kami berseru hanya kepadamu Bapa. Perkenananmu terjadi dalam hidup kami saat ini Tuhan. Terjadi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Bersamamu Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Haleluya, Terima kasih haleluya. Tuhan. Terima kasih buat segalanya. Haleluya. Tuhan syukur buat kasih-Mu Engkau baik kasih-Mu Tuhan. Bapa tercurah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Kami ada hari ini karena kasih karunia-Mu yang menyertai kami. Kami bersyukur atas tubuh, darah, dan anak domba Allah yang tercurah di kayu salib, sehingga kami beroleh kekudusan dan beroleh persekutuan dengan Bapa di sorga. Haleluya. Berbicaralah bagi kami dalam renungan hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Shalom. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Di minggu ketiga, minggu akhir ini,
Mari kita renungan bersama-sama di dalam firman Tuhan dalam Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-6 dan ke-7. Kami berharap kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Disertai Tuhan, dilindungi Tuhan, Tuhan baik dalam segala hal. Mungkin kita sedang mengalami berbagai macam tantangan, tetapi mari kita tetap mempercayai bahwa Tuhan baik. Amin. Haleluya. Firman Tuhan berkata, Kolose 2 ayat 6 sampai 7, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Haleluya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Anda dan saya harus benar-benar mengenal Tuhan kita. Kita harus benar-benar percaya kepada Dia. Alkitab berkata, ketika kita menerima Kristus, maka hidup kita harus tetap di dalam Dia. Hidup di dalam Yesus adalah hidup di dalam iman. Amin. Karena kita tahu bahwa segala kesanggupan kita sudah disalibkan bersama dengan Kristus, dan kesanggupan Kristus yang terjadi. Kalau setiap orang percaya hidup tetap di dalam Yesus, maka saudara tidak ada keegoisan. Tidak ada yang mementingkan diri. Semua kita bergerak kepada kepentingan kerajaannya Allah. Amin. Ketika kita bergerak dalam kepentingannya kerajaan Allah, kita semakin bertumbuh ke arah Dia. Alkitab berkata di sini, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Karena kita diselamatkan di dalam Yesus, kita dibawa masuk di dalam kerajaan Allah di dalam Yesus, maka kita harus bertumbuh ke arah Dia. Dia menjadi fondasi dasar kehidupan kita. Dan di dalam Dia juga hidup kita dibangun. Amin. Kalau saya memberikan contoh, bangunan itu punya fondasi. Nah, kemudian dibangun di atas Dia, misalnya rumah ini ada fondasi, kemudian dibangunlah bata, semen, ya, sehingga menjadi satu bangunan. Nah, begitu juga di dalam Kristus. Ketika kita menerima Dia, kita percaya kepada Dia, kita berakar di dalam Dia, dan kita dibangun di dalam Dia. Amin. Jadi semua tentang self-ability harus disalibkan. Segala kesanggupan diri kita harus disalibkan, dan kita benar-benar harus berjalan di dalam kesanggupannya Kristus, sehingga kepentingannya Allah benar-benar terjadi di dalam hidup kita orang percaya. Kalau kita membangun diri kita di dalam kekuatan kita membangun di dalam hikmat dunia, maka kita akan kehilangan arah dan kita akan melenceng dari kepentingannya Tuhan. Kita berkata dalam ayat yang ke-8, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menuruti Kristus. Jadi banyak ajaran di luar sana yang selalu menekankan kepada self-ability, kepada kesanggupan diri, kepada sesuatu yang masuk akal, kepada hal-hal yang tidak menurut Kristus. Dan Alkitab menentang hal itu. Ketika Anda bertumbuh di dalam kekuatanmu, maka engkau akan menyimpang di dalam ajarannya Kristus, di dalam kepentingannya roh. Tetapi kalau kita bertumbuh, dibangun di dalam Dia, maka kita akan dibawa masuk di dalam kepentingannya roh Allah. Amin. Amin. Haleluya. Seterusnya kita melihat di sini, Alkitab berkata, hendaklah kamu bertambah teguh dalam imanmu, ya. Jadi ini berbicara tentang Christ ability, sehingga iman kita tertuju kepada kesanggupannya Kristus, kepada pekerjaannya yang sudah selesai, dan tetap terus mengandalkan Dia. Pekerjaannya yang sudah selesai adalah ketika Dia menebus saudara dan saya di kayu salib. Itu sudah selesai. Kita harus bertambah teguh di dalam iman kepada anak domba Allah yang telah menyerahkan dirinya menebus saudara dan saya. Kita bukan hidup di dalam ketaatan mendatangkan berkat. Tidak. Sekarang kita hidup di dalam apa? Percaya kepada Kristus. Dialah sumber berkat, bukan lagi kepada
kesanggupan kita. Saudara, ini pertanyaan penting. Apakah Kristus sumber berkat kita atau hidup kita? Kalau Kristus menjadi sumber berkat kita, maka kita taat karena kita sudah diberkati oleh Kristus. Tetapi kalau diri kita menjadi sumber berkat, maka kita taat supaya dapat berkat. Ini dua hal yang berbeda, saudara. Amin. Hal yang pertama, kita diminta fokus kepada Kristus supaya kita tahu bahwa kita sudah diberkati dalam Kristus dan melakukan ketaatan. Tapi hal yang kedua adalah berbicara tentang self-ability. Kita berusaha untuk taat supaya kita diberkati. Nah, iman bukan seperti itu. Iman bergerak di dalam Christ ability. Kita mempercayai pekerjaan Kristus sudah selesai. Ya. Kita percaya bahwa Kristus adalah berkat kita. Dia sudah memberkati kita. Dia ada dalam kita. Dan kita taat. Nah, firman Tuhan mengajarkan kita untuk bertambah teguh dalam iman ini. Iman kepada Kristus yang telah menyelesaikan segala pekerjaan dan maut sudah ditaklukkan. Amin. Oke, yang ketiga. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara, kita tidak hanya bersyukur di saat-saat kita senang diberkati. Tetapi kita juga harus bersyukur di saat-saat situasi yang sulit. Apa yang terjadi dengan Ayub? Dia berkata, terpujilah Tuhan. Di saat kesulitan, penderitaan dialami. Demikian juga dengan kita. Karena ada begitu banyak hal dalam hidup ini yang engkau dan saya dan Anda tidak tahu. Bahwa ada banyak kasih karunia yang terjadi dalam hidup kita. Yang bekerja di luar pengertian kita. Tuhan memberi kasih karunia, memberikan kita kemudahan, menolong kita di saat susah. Tetapi kita kan tidak pernah tahu itu. Banyak orang Kristen, mereka hanya bersyukur di saat doanya dijawab, di saat penyakitnya disembuhkan, di saat harapannya terkabul. Tetapi mereka tidak tahu ketika dalam kesulitan, di dalam keadaan-keadaan tertentu, Tuhan hadir dalam segala hal. Dalam hidup orang percaya, menolong, menopang, memberikan kebaikan dan kasih karunia-Nya. Amin. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di sini kita harus mengerti bahwa ucapan syukur adalah kekuatan. Sehingga kita tidak tenggelam dalam duka kita, tenggelam dalam kesedihan, tenggelam dalam kekecewaan. Kita tidak tenggelam dalam hal-hal pikiran-pikiran yang jahat, yang meragukan Tuhan penolong kita, yang meragukan kebaikan Tuhan. Ingat, Tuhan ada untuk kita. Dia selalu menolong kita, berdiri bersama dengan kita. Dan kita harus mempercayai kebenaran itu. Karena ide Tuhan menciptakan manusia adalah membuat manusia berkuasa, membuat manusia bahagia. Itu keinginan Tuhan. Dan Alkitab berkata dia datang memberi hidup dan kelimpahan. Tetapi iblis datang mencuri, membunuh dan membinasakan. Segala sesuatu yang buruk berasal dari iblis. Tuhanlah yang merancangkan kebaikan untuk kita. Dan bersama dengan Tuhan kita akan melihat keburukan mendatangkan kebaikan. Amin. Haleluya. Semoga hati kita melimpah dengan syukur melihat Dia Allah yang hidup, yang senantiasa menolong, menjaga kita. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur dan biarlah kami terus bertumbuh di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Raja kami. Iman kami terus diteguhkan di dalam kekuatan Kristus dan hati kami melimpah dengan syukur. Terima kasih Bapak. Ajarkan kami untuk melihat hidup ini bahwa Tuhan ada untuk kami, menolong kami dan memberi kemenangan. Berkati setiap saudara kami dimanapun mereka berada. Tuhan berikan mereka keajaiban mujizat dalam pengharapan dan doa-doa mereka. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih sudah mengikuti Amin. Penyembahan pagi hari ini dan renungan. Biarlah apa yang kita dengar, apa yang kita terima dimanifestasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Salam bagi kita semua. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Amin.